pelajaran yang sangat penting yang Allah tekankan dari perang Badar ini adalah yang pertama, kata para ulama, bahwa hakikat pertolongan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditekankan dalam surat Ali Imran tadi yang kita baca, ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum. Tidaklah kemenangan perang Badar itu, tidaklah turunnya malaikat yang disebutkan dalam surah Al-Imran 3.000, kemudian ditambah lagi menjadi 5.000, yumdidukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Tidaklah berita itu kami kabarkan kecuali untuk menjadi kabar gembira bagi kalian dan supaya hati kalian tenang. idh yurikahumullahu fi manamika qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Di dalam mimpimu wahai Muhammad, Allah menampakkan musuh kalian itu jumlahnya sedikit, dan di mata orang-orang kafir jumlah kalian pun ditampakkan oleh Allah sedikit, sama-sama dilihatkan sedikit, menganggap wah kita pasti akan menang, kita akan hancurkan mereka, jumlah mereka sedikit. Tapi nggak tahu yang dihadapi ini bukan sembarangan, kecil jumlahnya, kecil peralatannya, kecil logistiknya, tetapi mereka punya kekuatan spiritual yang besar, punya kekuatan iman yang besar, punya kekuatan tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan, maka datanglah bantuan itu. Jadi bantuan dari Allah ini bergantung kepada keimanan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh musuh-musuh itu, tapi Allah yang membunuhnya. Kalau kalian bertemu dengan musuh, fathbutu, tetaplah, kokohkan hati kalian, jangan lari. Sebab yang namanya pertempuran, peperangan, yang paling penting itu adalah kekokohan hati, keteguhan hati. Yang kedua, perang Badar ini adalah hari pemisah antara yang hak dan batil. Maka disebut di dalam Al-Quran, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika mengatur pembagian harta ghanimah rampasan perang, Allah menyebutkan bagilah harta rampasan perang itu sesuai dengan ketetapan Allah yang mengatur, bukan menurut selera kalian. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW pada hari Al-Furqan, hari yang memisahkan antara hak dan batil. Jadi hari yang membedakan antara yang hak dan batil itu betul-betul terjadi pada hari perang Badar. Karena disitulah akan nampak mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang nampak semua. Jadi 1.000 orang pasukan kaum muslimin keluar, tapi kemudian yang bertahan hanya 313. Maka yang ketiga, pelajaran dari perang Badar ini adalah komitmen terhadap kebenaran. Menolak kebatilan adalah bagian dari iman. Bagaimana umat Islam di perang Badar itu ditampakkan, siapa yang betul-betul beriman, dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun yang dihadapi dalam perang Badar itu adalah keluarganya sendiri. Makanya dalam ayat Al-Quran itu surat Al-Mujadilah, tidaklah kamu mendapati kaum yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan berkasih sayang, mereka akan mentoleransi, ataupun mereka akan lebih mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena imannya seorang muslim itu, loyalitasnya itu hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang terakhir, ketika perang Badar ini, ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Telah syarat yang pertama untuk meraih kemenangan adalah fathbutu, tetap di medan perang, jangan mundur. Yang kedua, wadhkurullah katsiran, banyaklah zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul. Yang keempat adalah wa la tanaza'u, jangan kamu berselisih, jangan kamu melemahkan barisan dengan menimbulkan perselisihan-perselisihan, karena itu nanti akan membuat kamu lemah dan kekuatanmu akan hilang. Yang kelima syaratnya adalah sabar. Jadi sabar dalam panggilan jihad itu sampai selesai, sabar dalam mentaati aturan-aturan peperangan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran-pelajaran tazkiyatun nufus. Bagaimana dalam perang pun kita mesti menyucikan hati kita. Jadi menyucikan hati itu mulai dari sebelum perang, pada saat perang, dan sesudah perang kita harus menyucikan hati. Jauhkan
bersihkan sifat ghil, sifat hasad, tanazu', sifat ingin menguasai rampasan perang, kita ingin mendapatkan bagian-bagian materi dunia, itu harus kita bersihkan. Dan ketika membagikan rampasan perang, kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.